Selanjutnya pada subbab 29 kita akan mempelajari tentang clampers. Clampers adalah didefinisikan seperti saudara-saudara lihat di sini, di dalam satu hal yang berkait dengan clampers. Serangkaian itu dibentuk dari sebuah diode, kemudian ada sebuah resistor dan sebuah kapasitor. Diode, resistor, dan kapasitor yang akan menggeser bentuk gelombang pada level DC tertentu tanpa mengubah tampilan dari gelombang yang diterapkan. Jadi saudara bisa lihat di sini clamping networks itu memiliki kapasitor yang dihubungkan langsung dari sisi inputnya ke sisi output dengan resistor yang diparalel dengan sisi outputnya. Jadi resistor ini diparalel langsung dengan sisi outputnya. Diode juga diletakkan paralel terhadap sisi outputnya. Tapi dapat juga ataupun tidak dapat juga, atau dapat juga terjadi di mana DC itu, diode itu diletakkan seri terhadap supply DC. Kalau kita lihat di sini, sebagai contoh, ada sebuah input sinyal square wave ya, sinyal kotak. Kemudian kita lihat pada gambar 289, ada kapasitor yang dihubungkan seri dan dipasang dekat ke sisi input. Kemudian diode dipasang paralel terhadap sisi output, juga sama dengan resistansi atau resistor yang dipasang paralel pada sisi output. Pada saat diode on, yaitu pada saat ini, maka kapasitor akan mengisi. Kapasitor akan diisi oleh diode, oleh tegangan input V sebesar V. Kalau kita lihat stepnya adalah mulai analisis dengan menguji respons pada bagian input sinyal yang akan menyebabkan diode itu forward bias. Jadi pada saat diode forward bias, kita perhatikan di sisi mana. Pada periode itu, diode akan on, dan kapasitor akan diisi. Segera terisi sebesar V. Anggaplah pada periode itu, pada periode selanjutnya, di mana diode akan off, maka kapasitor akan memiliki tegangan sebesar V, sebesar level input sebelumnya. Selanjutnya, pada analisis selanjutnya, kita harus perhatikan betul letak dari polaritas dari kapasitor itu. Kemudian kita lihat arah dari output terhadap inputnya. Kalau kita lihat pada setengah periode pertama, ketika tegangan sebesar V, maka diode ini akan off. Akan on. Maka pada saat diode on, tahanan ini tidak berfungsi. Yang berfungsi adalah short di sini. Pada masa itu, tegangan V dari input akan mengisi kapasitor di sini, di mana plus akan berada di sebelah kiri dan negatif akan berada di sebelah kanan daripada kapasitor.
Selanjutnya, pada setengah periode berikutnya, pada setengah periode berikutnya, ini dia, di mana diode akan menjadi off, sehingga pada saat ini resistor R baru berfungsi. Dan saudara bisa lihat di sini bahwa kalau kita lihat menganalisisnya, kita putar sebaliknya. Maka di sini, di titik ini akan ada dua V ini. Kita lihat di sini negatif, plusnya ada di sini, ini plusnya ada di sini. Berarti di titik ini itu nilainya 2V tapi negatif. Sehingga pada titik itu di sini akan menjadi 2V. Pada setengah periode berikutnya, ini adalah setengah periode berikutnya. Ini adalah input ya. Ini adalah input, ini adalah output. Maka pada setengah periode kedua, tegangan di sisi output akan menjadi 2V. Satu hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah ada satu pernyataan bahwa nilai daripada periode ini untuk bisa dianalisa, bisa kita menganalisis clampers, maka nilai periode ini harus 5 tau, di mana tau adalah sama dengan R kali C. Nah, frekuensi dari, kalau kita nyatakan melihat periode ini, maka kita berarti melihat frekuensi. Kalau kita melihat frekuensi, maka tau itu sama dengan RC. Maka nilai dari tau itu harus kita perhatikan nilai perkalian antara R dengan C, dan di 5 kali tau atau 5 kali RC itu harus lebih, nilai frekuensinya itu harus lebih kecil daripada 5 kali RC. Kita bisa lihat di contoh berikutnya. Di sini kita gunakan frekuensi 1000 Hz. Sementara nilai kapasitornya adalah 1 mu farad. Kemudian R-nya adalah 100 kilo ohm. Maka yang kita perlu perhatikan pertama kali adalah 1000 Hz itu berarti mempunyai korelasi nilai sepertinya adalah 1 milisecond. Nilai frekuensinya adalah setara nilai nilai waktu yang diperlukan untuk mencapai 1 kali putaran itu 1 milisecond. Maka level dari intervalnya itu harus 0,5 milisecond. Kalau dia memenuhi 0,5 milisecond R dikali C-nya, maka kita bisa gunakan sirkuit ini dengan untuk menghasilkan sebuah clampers. Kita lihat di sini bahwa R dikali C itu menghasilkan yang lebih kecil. Dia lebih besar daripada dia punya periode lebih besar daripada 0,5 milisecond. Artinya dia masih bisa dengan frekuensi 1000 Hz, maka masih bisa dilakukan analisis untuk memanfaatkannya untuk keperluan clampers. Di sini kita lihat inputnya adalah 10 volt. Maka ketika dia diberikan tegangan 10 volt di titik ini,
maka diode ini akan off, karena tegangan di sebelah atas itu lebih besar daripada tegangan di sebelah bawah, sehingga pada masa ini arus akan cepat sekali off. Karena itu pada setengah periode pertama maka outputnya akan sama dengan 0. Kemudian kita masuk pada setengah periode kedua, di mana tegangannya adalah minus 20. Berarti di sini adalah minus 20. Atau di sini dari 20 sampai di sini 25. Sementara di titik ini 0. Maka diode ini akan on. Ketika diode ini on, maka tegangan di sini plusnya ada di sebelah kanan. Negatifnya ada di sebelah kiri, 25 volt. 25 volt. Jadi pada setengah periode kedua, tegangan ini akan naik menjadi 25 volt. Pada setengah periode ketiga, ini 10 volt lagi, kemudian ditambah 25 volt, menjadi 35 volt, di sini 5 volt. Artinya, output di sini akan menjadi 30 volt. Jadi, pada periode pertama, di sini akan 0 volt. Pada periode kedua, pada setengah periode kedua, di sini akan menjadi 20, di sini akan menjadi 5 volt. Pada setengah periode kedua di sini ada 5 volt. Pada setengah periode ketiga di sini akan menjadi 30 volt. Dan pada setengah periode keempat, pada setengah periode ketiga di sini akan menjadi 30 volt, dan pada setengah di sini tetap 25 ya. Pada setengah periode keempat 25, di sini 20, 25, tapi di sini 20, jadi 0. Jadi maka dia akan off. Di sini 30 ya. 25, jadi off. Kalau kita lihat di sini dari sisi outputnya, maka pada periode kedua dia 5 volt, pada periode ketiga dia 30 volt ya, terhadap ini 30 volt, ke ini 5 volt lagi, pada sisi keempat dia 30 volt lagi. Maka akan dibentuk seperti ini. Dan kita perlu tahu bahwa tau adalah sama dengan R kali C, sama dengan 10 milisecond. Sementara itu total discharge-nya ada 5 tau, sama dengan 50 milisecond. Karena interval T2 ke T3 hanya memerlukan waktu 0,5 milisecond, maka sistem ini masih bisa terjadi. Total discharge-nya 50 milisecond. Taunya 10, sementara total discharge-nya 50 milisecond. Sementara jarak dari sini ke sini itu adalah 0,5 milisecond. Maka sistem ini masih bisa dinyatakan berfungsi. Itu gambarannya. Kalau kita lihat contoh berikutnya yang diambil dari example 22, sama seperti tadi, tapi memperhitungkan adanya 0,7. Maka ini tinggal turun saja ya. Tinggal turun saja. Nah, di sini kita perlu perhatikan adalah kalau inputnya tetap sama, ada V dan minus V pada setengah periode berikutnya. Maka kalau kita lihat pada setengah periode pertama, diode ini on, maka tegangan ini plus kapasitor, minus kapasitor, dan tegangannya besar V. Jadi pada saat pertama, dia on, maka pada saat on, tegangan outputnya 0, karena dia shorting. Pada setengah periode kedua, di sini V, di sini V. Maka, tetapi plusnya di sebelah kiri, ini plusnya di sebelah bawah,
sehingga tegangan di sini akan menjadi minus 2 volt. Pada setengah periode ketiga kembali lagi dia akan mengisi, karena di sini short lagi. Pada setengah periode keempat dia akan kembali lagi minus 2 volt. Kalau kita lihat ini sekarang, maka Vin itu baru akan mengisi dia akan mengisi ketika periode ini, maka diode akan on apabila V lebih besar daripada VI, V1. Maka diode akan